Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau bacakan satu ayat yang ini menjadi rema saya tadi pagi, yaitu pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sore hari ini kita mau memuliakan Tuhan, memuji kebesarannya sebab kasihnya hebat atas kita. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh kasih tos kanan kirimu, katakan engkau sungguh diberkati Tuhan. Engkau sungguh diberkati Tuhan. Sungguh diberkati Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai kasih setia Tuhan yang hebat atas kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Semua masih semangat memuji Tuhan. Nyanyikan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, ya bangkitan hidup. Oh, oh, oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Sekali lagi, nyanyikannya sama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, di dalam kita. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita jalan kebenaran dan hidup. Mari silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Biar segala kemuliaan, segala pujian, dan semua pengagungan hanya bagi Dia Raja yang duduk di atas tahta. Yesus Tuhan. Hosana, Hosana.
in the highest. Let our King be lifted up. Oh
akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan kami kagum, yes ku kagum hormat akan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ya Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. sampai selamanya Tuhan. Kau yang buatku terpesona, Yesus Kau layak, Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Bapa Yesus Roh Kudus. Perbuatanmu ajaib selamanya, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi saudara, bagi rajamu yang duduk di atas tahta, kagum dan hormat, ku kagum hormat akan Engkau Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum kami kagum hormat, kami kagum akan Kau Tuhan Yesus, Yesus, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari kepada hambanya kami undang, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi oh saudara, katakan Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia. Ayo, Yesus mari sembah Tuhan Dia. Ayo, mari sembah. layak dipuji, Hadiratnya ada di tempat ini. kami kagumi selamanya. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Hanya Kau Tuhan, Sembah Dia, sembah Dia. kasihku, Kau Puji Dia, pemilik puji Dia. Ayo, hidupku. angkat Kau suaramu. yang pegang segalanya. Angkat suaramu. Kau tak pernah Jangan berdiam diri. lepaskan. Jangan berdiam diri. Ku bersyukur Haleluya, haleluya.
bekerja melawat kita semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kasih-Mu sempurna. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan-Mu, terpesonakan kemuliaan kasih-Mu besar, menyelimuti kami. Yesus, Yesus, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Tuhan, kami tidak mau kehilangan urapan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Segala masalah, persoalan, keadaan yang menimpa kami tidak akan merubah sikap hati kami Tuhan. Sikap hati kami selalu tertuju kepadamu. Kami tidak akan terpengaruh oleh persoalan, masalah, keadaan, sehingga membuat sikap hati kami tidak stabil, berubah, penuh amarah Tuhan. Kami tidak mau itu semua ada di dalam kami. Kami tidak mau ada di jemaat-jemaat LTVC Tuhan. Biarlah Kau menjaga hati kami Tuhan. Biarlah urapan itu senantiasa menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami semua, mengurapi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat ya. Pujian penyembahannya kita sangat diberkati. Luar biasa. Ya. Shalom semuanya. Shalom ya, semangat ya. Puji Tuhan. Baik. Memang tanpa direncana ya, saya harus berbicara di sini. Semua sudah disetting baik tapi ada yang berubah. Oh, it's okay. Jadi namanya melayani Tuhan kapan aja, di mana saja dan setiap saat. Oke. Saya cuma mau membahas tidak panjang, tapi saya lebih rindu kita
nanti pada selesai saya membahas sharing firman kita menyembah sebentar. Karena saya kira itu yang membuat kita kuat semuanya, ya. Kita menyembah, ya, kita bisa masuk di hadiratnya, itu memberikan kekuatan bagi kita. Tema yang akan saya sampaikan adalah hati yang melayani sebenarnya. Melayani itu adalah suatu anugerah Tuhan sebenarnya. Saya punya beberapa teman ya, berbicara sewaktu kami pelayanan di marketplace. Teman saya berbicara begini. Ada orang pengen jadi leader di satu pelayanan, tapi kalau Tuhan tidak panggil itu tidak bisa. Makanya tadi saya katakan apa? Adalah suatu anugerah. Apapun yang kita kerjakan di pelayanan, itu adalah anugerah. Bahkan teman saya pernah berbicara di marketplace, orang ini melayani pengen duduk di jabatan tertentu, tapi sampai meninggal dia nggak pernah duduk di posisi itu. Artinya apa? Tidak ada anugerah Tuhan untuk dia di posisi itu. Jadi kita semua yang melayani, sebenarnya itu adalah suatu anugerah Tuhan yang besar. Sebenarnya bukan anugerah juga, tetapi ada satu kepercayaan yang apa? Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau ditanya saya mau jadi gembala, jujur jawabannya apa? Pasti begini. Tapi nggak bisa, kalau Tuhan udah suruh, pasti dia cecer terus. Nah, oke. Dan pelayanan atau melayani itu sebenarnya juga bukan hanya di gereja. Di usaha juga melayani. Saya kira kalau bagi yang punya karir di bisnis di mana-mana, perusahaan kan selalu orientasinya apa? Customer is the king. Ya, artinya melayani. Jadi istilah melayani itu bukan hanya di gereja, tapi di mana-mana sebenarnya. Terutama di bisnis. Coba deh kalau ada customer yang pesen barang, minta dikirim cepat, kirimnya 3 hari. Ya sudah, besok nggak datang lagi dia, nggak beli lagi. Jadi melayani itu di setiap aspek kehidupan. Demikian juga suami, demikian juga istri. Jadi saling memberikan pelayanan yang baik, ya. Apakah anak-anak sekolah di sini ada anak sekolah juga? Gimana kalau anak-anak sekolah melayani? Coba renungkan. Gimana kalau anak-anak sekolah melayani? Anak sekolah tidak langsung melayani gurunya, tapi apa? Sebenarnya secara tidak langsung melayani orang tuanya dengan apa? Rajin belajar misalnya, ya. Ikutin saran-saran dari orang tua, itu juga sudah melayani orang tua. Kemudian PR-PR yang diberikan oleh guru dikerjain, itu sudah melayani gurunya secara tidak langsung. Jadi semua aspek kehidupan kita melayani, ya. Siapa saja sih orang yang melayani? Sebenarnya semua orang, baik orang percaya, orang yang belum percaya Tuhan, juga semua melayani, ya. Saya bisa memberi contoh Ibu Teresa. Dia selama 87 tahun hidupnya itu mungkin lebih dari separuh itu melayani. Ibu Teresa melayani siapa? Orang miskin. Melayani siapa lagi? Orang sakit. Itu bagian yang paling paling sulit bagi orang-orang untuk mau melakukan itu. Orang miskin, orang sakit, orang sekarat, itu yang dilayanin oleh Ibu Teresa. Bukan sehari, bukan sejam, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun ditambah sampai puluhan tahun. Nah, itu bukan hal yang mudah bagi seorang Ibu Teresa. Bukan hanya itu, melayani yatim piatu. Kemudian dia ekspansi pelayanannya. Pelayanan kemana lagi? Orang-orang, tadi saya katakan orang-orang sakit. Nah, ini sakitnya yang tidak ada obatnya waktu itu. Mungkin tahun 90-an tidak ada obatnya, belum ketemu. Mungkin sampai sekarang ada yang ketemu, tapi belum bisa menuntaskan. Nah, penyakit HIV, dia melayani loh waktu tahun 90-an itu. Siapa sih yang mau berkorban untuk melayani orang-orang yang demikian? Tetapi ternyata Tuhan menaruh anugerah yang besar kepada Ibu Teresa. Tuhan memberikan anugerah yang besar. Mungkin secara kasat mata kita bilang, ngapain ya, susah-susah
pergi ke India melayani di sana. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati Ibu Teresa untuk melakukan itu. Dan dia melakukan itu dengan baik sampai akhir hidupnya. Kemudian ada seorang wanita yang memperjuangkan hak-hak bersekolah. Itu namanya Malala Yousafzai. Itu bisa dicek di Google, itu siapa dia. Dia memperjuangkan supaya anak-anak bisa bersekolah di salah satu negara. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 karena dia memperjuangkan hak perempuan, karena di negaranya itu hak perempuan itu sulit sekali tidak mendapat bagian. Dia ditembak di lehernya pada tanggal 9 Oktober 2012. Ya 10 tahun lalu dia ditembak di lehernya dan di kepalanya. Kemudian PBB memberikan dia penghargaan, dan bahkan di 2014 dia mendapatkan Nobel. Perjuangan hak-hak kaum perempuan. Sehingga pelayanan itu kalau kita lihat dua orang, Ibu Teresa sama Malala tadi, Malala itu malah melayani sambil sampai mengorbankan nyawanya dipertaruhkan. Jadi sahabat LTVC, pelayanan itu semua orang bisa lakukan. Orang baik juga bisa, orang jahat juga bisa. Jadi dua ini bisa. Oleh sebab itu kita harus mengerti Tuhan tuntun kita, pelayanan kita di mana, ya. Melayani dengan tulus itu berarti pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan hati yang murni, tidak dicemari dengan pikiran yang jahat. Tadi kita bicara Ibu Teresa sama Malala, pikiran mereka murni di dalam pelayanan. Tidak ada pikiran-pikiran jahat yang ada di dalamnya. Tidak ada agenda tersembunyi di dalam pelayanannya. Tidak ada apalagi kepentingan diri sendiri di dalam pelayanan itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam pelayanan bisa kesal? Bisa. Apakah dalam pelayanan bisa tidak disukai oleh orang lain? Bisa juga, ya. Bisa juga. Nah, tetapi dalam kasat mata kita nggak bisa melihat, ya, pelayanan yang waktu kita kesal atau tidak suka itu sulit kadang-kadang dalam kasat mata tidak bisa dilihat. Tapi apabila kita melayani dengan hati yang tulus, pasti ada sukacita, ya, pasti ada sukacita. Yang pasti jangan biarkan urapan itu meninggalkan kita. Oke. Di Kisah 16 bisa dibuka di Kisah 16 ayat 9-10. Kita bisa baca dua ayat di Kisah 16 ayat 9-10. Sudah? Oh iya, oke. Nah, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita pada saat kita melayani dengan hati, tidak cukup. Paulus itu melayani dengan luar biasa, ya. Dia berkorban, memberikan waktunya, melayani tanpa pamrih dengan uangnya sendiri, tapi itu tidak cukup. Dua ayat ini memberikan kita gambaran melayani juga harus dengan tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu untuk koneksi dengan tuntunan itu kita jangan biarkan urapan itu hilang daripada kita. Itu paling penting buat kita.
Kenapa? Karena pelayanan kita itu bukan dinilai oleh manusia, tetapi dinilai oleh siapa? Oleh Tuhan. Pelayanan kita itu dinilai oleh Tuhan. Di Alkitab mencatat Raja Hizkia ya, diizinkan Tuhan extend ataupun diperpanjang usianya selama berapa tahun? Masih ingat? 15 tahun. Tetapi dalam 15 tahun itu tidak dipergunakan dengan baik. Hizkia tidak mempersiapkan anaknya menjadi raja menggantikan dia. Malah setelah dia mendapat kemurahan dari Tuhan, ya, dia sebagai raja yang harusnya bisa memberkati rakyat-rakyatnya, ya, malah perbuatannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mengizinkan bangsa lain untuk melihat perbendaharaan kerajaannya, yang mana Tuhan tidak suka. Artinya Hizkia itu memamerkan kehebatannya saat itu. Tuhan tidak suka. Yang membuat Tuhan mengatakan, wow, ya sudah, saya tidak berkenan, dan dia benar-benar tidak disukai oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani, kita tidak disukai oleh Tuhan. Ini penting sekali. Bukan buat siapapun, buat saya juga, buat kita semua. Nah, ini penting buat kita, ya. Saya pernah melayani dengan tuntunan Roh Kudus beberapa kali di marketplace itu. Untuk satu-satu posisi itu saya mendapat mimpi dari Tuhan untuk bisa naik. Itu ada. Saya pernah mengalami secara pribadi. Oleh sebab itu memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu luar biasa sekali di Kisah Para Rasul itu. Menurut catatan teolog itu ditulis oleh Dr. Lukas ya, kalau tidak salah ya. Nah, pengalaman saya mendapat mimpi itu untuk menduduki posisi tertentu, itu kita harus benar-benar firm sama Tuhan. Selalu ada godaan. Kenapa? Akan ada tawaran lain untuk posisi yang lain di dalam pelayanan. Jadi waktu itu saya ambil sikap, saya bilang, padahal yang menawari itu teman baik saya, yang kami sering bersama-sama. Saya ambil sikap, saya bilang, oh tidak, saya dapat mimpinya ini, saya di sini, di pelayanan di marketplace. Saya bukan di sini, saya ditawarin di tempat lain. Saya bilang enggak, saya tunggu aja, kalau memang itu benar dari Tuhan, pasti saya di situ, saya bilang. Benar, saya posisinya di situ. Jadi melayani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, setelah masuk di posisi itu, apakah pelayanan itu enak? Karena itu tuntunan Tuhan. Itu pertanyaan kemudian. Oh tidak. Awalnya juga diuji. Begitu saya masuk, saya ditinggalin semua orang. Bayangin kalau misalnya renungkanlah, saya ada di sini, semua pulang. Tinggal saya sendiri di sini. Nah, itu saya pernah alami di pelayanan marketplace. Jadi begitu saya masuk, semua tidak mendukung. Tinggal saya sendiri. Tapi karena saya mimpinya dari Tuhan, begitu itu Tuhan uji kita. Kita yakin gak, teguh gak berjalan bersama Tuhan? Percaya gak urapan Tuhan menyertai pada saat dia menaruh di satu posisi itu? Itu yang Tuhan uji kita. Urapan itu menyertai di setiap posisi. Nah, singkat cerita, saya tidak terpengaruh hati saya, walaupun tadi saya bilang bisa kesel, bisa ini kecewa ya, tapi saya menghindari itu. Aku tidak mau mengambil itu. Saya tetap fokus kepada posisi pelayanan yang diberikan kepada saya. Dan singkat cerita, jadi istilahnya jadi putar balik 180 derajat. Tiba-tiba Tuhan kirim banyak orang yang terus mendukung saya, banyak sekali. Yang tadinya pergi itu banyak sekali. Yang senior-senior yang tidak mau mendukung, tiba-tiba Tuhan kirim teman-teman lain yang dukung, banyak. Nah, bisa berjalan. Nah, inilah melayani itu harus dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan hati aja tidak cukup. Jadi dengan hati aja tidak cukup. Makanya anak-anak sekolah juga harus banyak sering berdoa. Di sini kan banyak anak sekolah ya, harus banyak sering berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi kehidupan dia dari kecil itu dituntun oleh Roh Kudus. Harus diajari anak-anak kita
supaya banyak berdoa. Dalam keadaan apapun. Memang kalau anak-anak udah nyaman itu semua tinggal Pa, Ma, udah datang semua. Tapi kita harus tetap menanamkan kepada anak kita, harus tetap berdoa ya. Dan ingat, harus ada tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi dia sendiri harus punya hubungan sama Tuhan. Sehingga dia sendiri harus ada urapan yang bisa koneksi dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam melayani itu menggunakan momentum yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kembali saya berkata mengenai pelayanan yang saya pernah dapat di marketplace, momentum itu saya pakai. Sehingga di dalam 4 tahun tanggung jawab saya, itu terus saya bekerja dengan baik. Dan pas di departemen yang saya pimpin itu ada pembukuannya. Jadi tahu dia naik atau turun, asetnya naik atau turun. Ini pelayanan aja ada pembukuannya. Dan puji Tuhan di masa berakhirnya saya melayani itu naik. Jadi dari segi aset, dari segi kas, dari segi semua itu naik. Jadi saya melepaskan jabatan itu sebelum saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Itu semua bagus di pembukuan itu. Sehingga saya melepaskan jabatan itu dengan sukacita. Sehingga yang meneruskan itu tinggal jalan saja. Nah, apakah saya bangga dengan itu? Pertanyaannya. Tidak. Karena Lukas 17 ayat 10 katakan begini, bisa ditampilkan. Lukas 17 ayat 10. Bisa ditampilkan? Ya, ayo kita baca sama-sama. Ayo semua kita baca sama-sama. Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang itu dia. Jadi saya walaupun menghasilkan yang semua yang positif, saya melepaskan itu, tapi saya tahu saya hanya seorang hamba yang Tuhan tempatkan di tempat itu melakukan yang terbaik. Setelah itu saya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya bisa buat itu adalah urapan Tuhan yang membuat saya bisa berhasil. Saya sendiri tidak akan bisa berhasil kalau dengan kekuatan saya. Ingat, apapun yang kita kerjakan, apapun, mesti ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Dan itulah yang akan membuat kita berhasil dan kita tetap rendah hati. Nah, dari 2 ayat tadi yang kita baca, yang ketiga kita bisa melihat melayani dengan hati itu memiliki hati hamba sebenarnya. Memiliki hati hamba, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 9 ayat 27, dia katakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini penting buat kita ya. Kenapa Tuhan sayang sama Daud? Kenapa? Sahabat LTVC. Kenapa Tuhan sayang dengan Daud? Daud itu memiliki hati hamba. Di mana kita tahu Daud memiliki hati hamba? Dia sudah diurapi jadi raja, jadi apa? Jadi tukang angkatnya raja kan? Tukang main kecapi untuk raja, ya, disuruh-suruh raja. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Jadi Tuhan melatih dia mau jadi hamba dulu. Artinya mau jadi kacung lah istilahnya, ya. Kalau teman saya berkata begini, aduh Pak Ruslan, kita ini keset dia bilang. Ngerti kan kalau keset ya?
ya kayak diinjak-injak. Ya kita pelayan Tuhan ya mesti punya hati. Kalau kita nggak siap itu, jangan, dia bilang, jangan jadi pelayan Tuhan. Itu teman saya yang berkata, kita kayak keset loh ini pelayan Tuhan ini. Ya. Nah itulah memiliki hati hamba. Dan Daud itu dia tahu persis urapan itu penting. Urapan itu sangat penting. Dan dia berkata, tertulis di Mazmur kalau tidak salah ya, Mazmur. Jangan biarkan roh itu meninggalkan saya, kata Raja Daud. Jangan biarkan roh itu meninggalkan saya. Itu luar biasa sekali. Artinya dia tahu urapan itu sangat penting membuat setiap orang berhasil. Ya. Dan Raja Daud itu sangat menghormati hamba Tuhan. Kapan kita tahu dia sangat menghormati hamba Tuhan? Pada saat dia melakukan kesalahan, Nabi datang menegur. Dia langsung tunduk mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu Daud disayang sama Tuhan. Sangat disayang sama Tuhan. Dan luar biasa. Jadi saya kira ketiga hal ini harus kita tanamkan di dalam hati kita ya. Dimanapun kita berada ya. Di marketplace, di pelayanan, di rumah, di mana-mana. Oleh sebab itu ya hari ini mari kita sebentar saya akan akhiri, mari kita nyembah Tuhan yang lebih banyak ya. Mungkin kita ambil waktu setelah saya akhiri sharing ini ya, kita sembah Tuhan yang lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya melayani tidak sungguh-sungguh? Coba, bagaimana kalau saya melayani tidak sungguh-sungguh? Coba renungkan. Apakah Tuhan marah? Enggak ya. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang dua. Always ya. Yang penting apa? Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui. Bukan datang kepada manusia, datang aja kepada Tuhan, mengakui. Tuhan akan renew kok. Akan renew itu semuanya, pelayanan-pelayanan itu. Enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir. Karena kenapa? Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu ya luar biasa. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita melayani Tuhan itu yang penting kita tahu kalau kita make mistake atau buat kesalahan, ya kita datang aja kepada Tuhan. Say sorry, ampun, minta ampun ya. It's very simple. Jadi tiga hal ini saya kira buat kita bisa menjadi pedoman kita ya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus terus ada di dalam kami. Urapan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melawat hati kami semua. Sehingga kami kuat, kami memiliki hati hamba. Kami melayani dituntun oleh Roh Kudus dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa memakai momentum yang Tuhan berikan kepada kita semua. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ayo mari kita sembah Tuhan. Biar Tuhan melawat hati kita semua. Thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Jesus.
Jesus. Yes Lord Jesus. Mari buka hatimu. Biarkan urapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Datang penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Datang penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, hanya bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu kali lagi, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku,
Biarlah urapan-Mu menyertai kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Menyertai kami setiap saat, tidak meninggalkan kami Tuhan. Jangan Kami mau membuka hati kami Tuhan. Mau membuka hati kami hari ini Tuhan. Untuk dilawat oleh Tuhan. Untuk dibawa oleh Tuhan. ya Raga. Berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Baik, kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita ambil waktu saat teduh sejenak ya, supaya kita bisa benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan pada saat melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk dilakukan karena Tuhan melakukannya sebelum dia ditangkap, kemudian disiksa dan disalibkan. Adalah satu anugerah kita orang-orang percaya bisa melakukan ini. Kita sudah diselamatkan dan menjadi bagian kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang yang belum mengerti sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Jadi pada saat kita melakukan perjamuan kudus sebenarnya ada tugas buat kita seperti yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya kita orang percaya semuanya mendapat tugas untuk menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab penginjil, tetapi tanggung jawab semua orang percaya. Amin? Amin. Ya, oke, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, sungguh kami bersyukur. Buat kasih setiamu, setia Tuhan di dalam hidupku, ku
Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Tubuh-Mu yang hancur, tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Engkau layakkan kami bisa untuk melakukan perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan, masuk di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri. Berkati kepolisian negara Republik Indonesia Tuhan. Biar kepolisian negara Republik Indonesia dapat menjadi polisi-polisi yang handal, yang menegakkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini Indonesia Tuhan. Biar Kau lawat semua anggota polisi dari tingkat paling bawah sampai paling atas Tuhan. Memiliki hati rasa takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan sebenar-benarnya Tuhan, membangun negara ini, menjaga keamanan negara ini. Kau berkati TNI, berkati semua kepala daerah Tuhan. Semua kepala daerah yang akan habis masanya dan diganti dengan pejabat sementara, Tuhan Kau berkati semuanya. Kau tuntun agar dalam masa yang singkat mereka memimpin tetap memberkati, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya Tuhan, dengan sekuat tenaga. Mereka mau berkorban untuk melayani rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kejaksaan, Kau berkati kehakiman, Mahkamah Konstitusi, dan semua anggota DPR, DPRD Tuhan. Semua pejabat-pejabat pemerintah, khususnya juga di Jakarta, di mana kami tinggal Tuhan. Semua pejabatnya Kau berkati, Kau lindungi Tuhan, Kau tuntun. Berkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, baik yang menonton dari rumah Tuhan, yang menyaksikan program online kami Tuhan. Kau lawat semuanya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh berkat dari Tuhan, Kau curahkan berkat dari surga Tuhan. Untuk anak-anak yang mau studi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau berikan talenta, Kau berikan kecerdasan Tuhan, kepintaran. Biarlah anak-anak sahabat-sahabat LTVC memiliki semangat untuk belajar Tuhan. Kau buka pikirannya, Kau buka hatinya Tuhan untuk menerima ilmu yang dipelajari Tuhan. Bagi yang mau studi ke luar negeri Tuhan, Kau tuntun, Kau bimbing, Roh Kudus sertai, sehingga studinya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan Tuhan yang ada di LTVC Kau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, di pekerjaan, di bisnis, di karir, di pemerintahan, Kau memberkati Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus berlimpah menyertai semuanya. Tuhan, terima kasih Kau memberkati Bapak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu. Kau berkati GOB semuanya Tuhan. Biar terus berkembang di seluruh Indonesia. Kau berikan kesehatan yang sempurna untuk keluarga ini Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga MC, singer, pemain musik, media yang melayani kami pada hari ini Tuhan. Kau berikan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.